Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taliuddin dari Prodi Fakultas Hukum S1 Universitas Terbuka. NIM 0501631114. Di sini saya akan membuat video seolah-olah menjadi jaksa penuntut umum dengan materi yang sudah dicantumkan di Undang-Undang UT. Mari kita gas. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, yang mulia Hakim Anggota, yang terhormat kuasa hukum terdakwa, para saksi dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, izinkanlah saya sebagai jaksa penuntut umum untuk memberikan sambutan dan mengawali proses persidangan ini dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Sebagai perwakilan negara, kami memiliki tugas mulia untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran demi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Kami hadir di sini untuk mengungkapkan sebuah peristiwa yang tragis yang telah mengorbankan seorang anak muda yang seharusnya masih memiliki masa depan yang cerah, namun harus kehilangan nyawanya akibat tindakan yang kekerasan yang dilakukan oleh sahabat dekatnya sendiri, yaitu korban atas nama Bebek. Seseorang mahasiswa berusia 19 tahun meninggal dunia dengan cara yang sangat kejam, ditikam hingga meninggal oleh teman karibnya yang bernama Ayam pada 2 Februari 2024 di indekos tempat tinggal korban. Peristiwa ini tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tetapi juga mengoyak hati keluarga korban yang harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka cintai telah pergi dengan cara yang sangat tragis. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga menimbulkan rasa ketidakpastian dan ketakutan di masyarakat yang menjadi saksi betapa mudahnya nyawa manusia direnggut oleh tangan yang orang yang seharusnya dipercaya. Sebagai jaksa penuntut umum, kami menyampaikan bahwa perkara ini bukan sekedar tentang persoalan individu antara terdakwa dan korban. Ini adalah persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan tentang bagaimana hukum dan keadilan harus ditegakkan terhadap perbuatan yang mengancam hak hidup setiap orang yang merupakan hak asasi yang paling mendasar dalam negara kita. Dalam persidangan ini, kami akan memaparkan dengan jelas dan tegas bukti-bukti yang ada, baik itu berupa keterangan saksi, barang bukti, maupun bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa Ayam dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang dalam hal ini kami dakwa dengan pasal 388 KUHP tentang pembunuhan biasa. Kami akan menunjukkan bagaimana motif pribadi berupa kecemburuan, kesulitan ekonomi, dan pengaruh dari tontonan film yang bersifat kekerasan menggerakkan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak manusiawi ini. Kami juga akan menjelaskan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yang sangat kejam, di mana ia menusuk korban dengan pisau lipat yang sudah disiapkan sebelumnya, serta berusaha menghilangkan jejaknya dengan mengambil barang-barang milik korban dan menyembunyikan jenazah korban. Kami berharap dengan berjalannya persidangan ini, Majelis Hakim dapat menilai perkara ini dengan seadil-adilnya, mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dakwa.
Keputusan yang diambil tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa perbuatan yang kejam dan tidak berkemanusiaan seperti ini tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini. Saya juga mengharapkan agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan segala hal yang telah kami uraikan dan menghasilkan putusan yang tepat. Nomor perkara BDM /45/Romawi 2/2024 PN.BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas pelaku dan korban. Pada kesempatan ini, saya selaku jaksa penuntut umum dengan penuh rasa tanggung jawab ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia mengenai perkara yang tengah diperiksa, yang melibatkan terdakwa Ayam yang telah mengakhiri nyawa temannya yang bernama Bebek atau korban pada tanggal 2 Februari 2024. Kejadian tragis ini terjadi di kamar indekos korban yang berlokasi di Bandar Lampung. Tindak pidana pembunuhan ini melibatkan dua orang yang seharusnya menjadi sahabat baik, yaitu terdakwa Ayam yang berusia 23 tahun dan korban Bebek yang berusia 19 tahun. Keduanya adalah mahasiswa di Universitas Bumi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi Bahasa Sanskerta. Mereka dikenal terdekat satu sama lain, bahkan beberapa saksi yang merupakan teman-teman mereka mengatakan bahwa hubungan antara terdakwa dan korban selama ini baik-baik saja tanpa adanya pertengkaran yang berarti. Namun, pada malam 2 Februari 2024, pertemanan yang seharusnya penuh kehangatan ini berujung pada tragedi yang mengerikan, di mana terdakwa menghabisi nyawa korban dengan cara yang sangat kejam dan brutal. Saya akan menguraikan secara rinci peristiwa tersebut secara bukti-bukti yang ada agar Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. 1. Fakta-fakta kasus. A. Kejadian pembunuhan. Pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa Ayam mendatangi indekos korban Bebek dengan tujuan untuk mengunjungi korban yang pada saat itu tengah berada di kamar kosnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku membawa pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya di dalam jok motornya. Pisau tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan perbuatan keji yang akhirnya merenggut nyawa korban. Setelah terdakwa tiba di kos korban, mereka berbincang-bincang di dalam kamar seperti biasa tanpa ada tanda-tanda atau percakapan yang mencurigakan. Namun, di luar dugaan, setelah percakapan berjalan beberapa saat, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya dan dengan tanpa ampun menimpa korban yang saat itu tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut. Korban yang terkejut berusaha melawan, bahkan menggigit tangan terdakwa saat berusaha menusuknya. Namun, perlawanan korban tidak mampu menghentikan tindakan brutal terdakwa. Terdakwa dengan kekuatan penuh menikam korban di bagian leher dan dada berulang kali hingga akhirnya korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat. B. Motif pembunuhan. Dalam keterangan yang diberikan oleh terdakwa, perbuatan ini dilakukan berdasarkan motif ekonomi dan iri hati terhadap keberhasilan korban.
Terdakwa mengaku bahwa ia merasa cemburu terhadap korban yang dianggap lebih berhasil secara finansial dan lebih stabil dalam menghadapi kehidupan. Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa terperangkap dalam kesulitan ekonomi, terlilit utang pinjaman online atau pinjol, dan belum bisa membayar biaya kos. Sementara itu, korban yang lebih sukses dianggap memiliki segalanya, dan ini menambah rasa kekecewaan dan kemarahan terdakwa. Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatannya ini terinspirasi oleh film Narcos yang ia tonton di platform Netflix. Terdakwa menyebutkan bahwa dalam film tersebut banyak adegan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh karakter-karakter jahat yang menggunakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa meskipun menyadari yang tindakan yang dilakukan sangat salah, namun terpengaruh oleh pandangan hidup yang keliru yang ia dapatkan dari tontonan tersebut. C. Tindakan pasca pembunuhan. Setelah berhasil menghabisi nyawa korban, pelaku tidak segera meninggalkan tempat kejadian perkara. Alih-alih langsung melarikan diri, terdakwa melakukan tindak pidana tambahan, yaitu pencurian. Ia mengambil beberapa barang berharga milik korban, diantaranya adalah laptop MacBook, dompet, dan ponsel korban. Pengambilan barang-barang tersebut jelas menunjukkan bahwa pembunuhan ini bukan hanya didorong oleh motif emosional, tapi juga memiliki unsur material. Lebih jauh lagi, terdakwa melakukan tindakan yang lebih mengarah pada upaya untuk menyembunyikan bukti dan menghalangi proses penyidikan dengan cara menyembunyikan jenazah korban. Terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar, kemudian melapisinya dengan spray kasur dan menaburi pengawet serta wewangian agar jenazah korban tidak mudah membusuk dan proses identifikasi terhambat. Ini merupakan langkah sistematis yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari hukuman yang lebih berat dan memperlambat proses pengungkapan tindak kejahatan yang dilakukannya. D. Penemuan jenazah korban. Jenazah korban baru ditemukan 2 minggu setelah peristiwa pembunuhan. Pihak korban yang tidak bisa menghubungi korban selama lebih dari 2 minggu akhirnya merasa khawatir dan memutuskan untuk datang mengunjungi kos korban. Setelah berusaha menggedor pintu selama 1 jam, mereka kemudian meminta bantuan pemilik kos untuk membuka pintu kamar korban. Saat pintu berhasil dibuka, mereka menemukan jasad korban yang sudah dalam keadaan terbungkus rapat, dilapisi dengan spray dan aroma yang menyengat akibat penggunaan bahan pengawet dan wewangian. Jenazah yang ditemukan dalam kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa terdakwa berusaha menghalangi proses penemuan jenazah dan menghindari jejak. E. Bukti dan saksi. Penemuan ini diikuti dengan penyelidikan yang intensif oleh pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV di area kos dan keterangan dari saksi-saksi yang tinggal di lingkungan sekitar. Diketahui bahwa terdakwa memang datang ke kos korban pada malam tersebut dan pergi setelah kejadian pembunuhan. Saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa selama ini hubungan antara terdakwa dan korban terlihat baik-baik saja tanpa adanya pertengkaran yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang konsisten mengenai bagaimana ia merencanakan dan melaksanakan pembunuhan tersebut. 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, kami sebagai jaksa penuntut umum mengajukan bahwa terdakwa Ayam telah melanggar pasal
338 KUHP tentang pembunuhan. Tindakannya yang dengan sengaja dan penuh perhitungan menghilangkan nyawa korban, serta dilatar belakangi oleh motif pribadi yang bersumber dari kecemburuan dan kesulitan ekonomi, memenuhi unsur pembunuhan biasa. Tindak pidana ini lebih berat karena dilakukan dengan kekerasan fisik yang berulang-ulang dan dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Tindakan terdakwa yang setelah membunuh korban kemudian mencuri barang-barang milik korban serta menyembunyikan jenazah korban untuk menghilang jejak, berupa buruk, dan menambah beratnya pelanggaran dilakukan. Terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga pencurian yang dilakukan setelah pembunuhan, yang dapat dikenakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Perbuatan terdakwa tidak hanya menodai persahabatan yang selama ini terjalin, tetapi juga menghilangkan nyawa korban dengan cara yang sangat sadis. Berdasarkan seluruh bukti yang ada, dan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, kami jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Depek sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa mengingat perbuatan yang dilakukan sangat brutal dan tidak manusiawi. 3. Menghukum terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan selama proses sidang. Demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan segala bukti yang ada dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya mengingat perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban dan keluarga korban serta mengancam ketertiban sosial. Kami yakin dengan keadilan yang tegas, maka perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini dapat dihukum dengan setimpal. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.